Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 38 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ayat 1 sampai 30 maksud saya. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu, Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, Bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya,
Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu. Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu. Cap matraimu, serta kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi. Ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enam itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah, anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap matrai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Demikian. Ya, silakan Ibu Rika untuk melanjutkan. Matius 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata,
ada suara di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan diikat pinggang bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia, akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air, tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Ikan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Surpaung. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan di dalam ketekunan, kesetiaan, dan di dalam kesungguhan hati dengan penuh cinta, saudara ya. Sekali saja kamu tidak penuh cinta, ya, maka kamu hanya masturbasi saja. Beneran, saudara ya, saya dulu pernah khotbah tentang masturbasi ini di gereja Indonesia di Nijmegen, saudara ya. Masturbasi, waduh, heboh itu, saudara, senyum-senyum yang dengerin, saudara ya. Oh iya, itu, tapi tahun dulu juga ya, sudah pernah cerita tentang masturbasi ya, saudara ya.
masturbasi rohani. Banyak orang ya mengira dia ketemu Tuhan, tapi sebenarnya nggak ketemu. Makanya dia nggak berbuah. Wah, kelihatannya nangis-nangis, saudara ya, kalau ibadah. Wah, kelihatannya merasakan Tuhan. Waduh, saudara, kalau cerita tentang Tuhan hebat sekali. Tapi dia nggak berbuah, ya. Nggak berbuah, saudara ya. Senang bertengkar, senang sekali mau fitnah, senang sekali mengatakan yang tidak baik tentang sesamanya, ya kan? Tersinggungan, tersinggungan ya, saudara ya. Nggak ada buahnya sama sekali. Lalu nuduh orang lain nggak berbuah. Saya kadang-kadang geli, saudara ya. Ini ada orang-orang, sekelompok orang yang nuduh orang lain tidak berbuah, sementara dia sendiri nggak berbuah, saudara. Ajaib ya, ajaib. Dunia ini memang penuh dengan keajaiban. Dari buahnya lah kita tahu, saudara. Maka hasilkanlah buah-buah pertobatan, katanya ya, katanya Yohanes. Nah, ceritanya Tamar itu, Yehuda dan Tamar. Tamar itu adalah anaknya Sem, ya. Sem itu adalah anaknya Nuh. Wah, jauh sekali, Pak. Iya, itu jauh sekali ya dari Sem ke Yehuda itu ya. Tetapi Tamar itu adalah anaknya Sem ya, saudara ya, di hari sebelum meninggalnya Sem. Nah, jadi eh, Tamar ini orang hebat, saudara ya, anak orang hebat ini. Nah, kemudian menurut tradisi mereka, maka kalau anaknya mati dikawinkan sama adiknya, ya, turun 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 begitu. Si Yehudanya nggak mau, saudara ya, nggak mau melakukan tradisi itu. Maka bahkan gara-gara si onannya itu dibunuh ya, saudara ya. Karena apa, saudara? Bukan karena onani. Onan itu dibunuh karena tidak mau meneruskan keturunan kakaknya. Karena jumlah mereka masih sedikit, ya. Jumlah orang-orang Israel yang tinggal di tanah Kanaan itu nggak nyampe 50 orang. Tapi ini si Onan tidak mau meneruskan keturunan kakaknya, ya. Sehingga ya menghambat perkembangbiakan orang Israel, saudara. Itu bahaya sekali ya bagi orang, bagi komunitas itu bahaya sekali. Kalau mereka diserang, kalau jumlahnya mereka dikit, zaman itu ya kalah, saudara. Makanya mereka kudu beranak pinak sebanyak mungkin. Ya, sampai di Mesir mereka ada 2 juta orang ya, dari 70 orang yang pergi meninggalkan tanah Kanaan, dibawa oleh Yusuf itu ya. Jadi dalam 400 tahun jadi 2 juta orang. Maka si Tamar ini kemudian ya terpaksa dia ini ya, saudara ya, harus dapat benih dari Yehuda itu ya, diakalin. Nah, saya nggak lagi cerita menantu yang diempat sama mertua, saudara ya. Jadi ingat si Ono yang menantu diempat sama mertuanya. Tapi saya lagi cerita tentang si Onan ini, saudara ya, yang tidak mau berbuah, ya, dia tidak mau benihnya diberikan kepada Tamar, ya. Itu ada tindakan yang jahat, saudara ya. Saudara, kalau kamu tidak berbuah, kalau kamu tidak bermultiplikasi, itulah tindakan yang jahat. Perintah Tuhan adalah apa, saudara? Bermultiplikasi, berkembang biaklah. Itu adalah perintah, yang perintah pertama, amanat agung dalam perjanjian lama, beranak yang banyak. Ya, makanya bagi orang Yahudi tidak boleh selibat. Ya, orang Yahudi itu nggak boleh selibat, nggak boleh jadi biarawan gitu, nggak boleh, saudara. Dia harus menikah, ya, kecuali dia nggak mampu, ada penyakit atau apa gitu ya. Tetapi secara umum itu harus nggak boleh selibat, saudara, orang Yahudi itu, kecuali dia lagi sekolah. Lagi sekolah. Yang bisa mengizinkan dia selibat hanya apabila dia sedang pendidikan atau dia sedang dalam proses pendidikan. Tapi setelah itu dia harus menikah. Ya, jadi Yesus itu kalau nggak disalib dia harus menikah. Rasul Paulus itu menikah, saudara ya. Nah,
Mengapa? Karena harus bermultiplikasi. Dalam perjanjian baru juga sama. Kamu harus bermultiplikasi, amanat agung, yaitu dengan menghasilkan jiwa-jiwa. Ya, saudara ya. Jadi dalam perjanjian lama, yang dimaksud dengan bermultiplikasi adalah secara jasmania. Tapi di dalam perjanjian baru adalah bermultiplikasi secara rohania, memberitakan Injil. Ya, setelah memberitakan Injil, menghasilkan jiwa-jiwa, dan kemudian Anda disuruh merawat mereka, memuridkan. Lalu buah-buah pertobatan itu keluar, saudara ya, metanoia, ya, buah-buah pertobatan yang dalam Galatia 5 ayat 22-23 hasil dari metanoia, perubahan cara berpikir. Ya, kalau kamu masih tersinggungan, ya jangan-jangan kamu belum lahir baru, saudara ya. Kalau kamu masih ngamukan, kalau kamu masih suka fitnah, kalau kamu masih suka memaki-maki ya saudaramu sendiri, ya saudara, kalau Anda masih mengkhianat, masih, aduh saudara, ada semua tertulis ya di dalam Galatia 5 itu ya saudara, Anda baca satu-satu itu ya. Mungkin Anda belum berbuah, ya Anda belum berbuah. Dan Yohanes katakan hasilkanlah buah pertobatan. Banyak orang tidak menghasilkan buah pertobatan, dia beribadah, dia hidupnya selalu Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya, tetapi tidak menghasilkan buah dan dia tidak sadar. Dan dia santai-santai saja. Harusnya Anda cemas, saudara ya. Ketika Anda tidak berbuah itu, harusnya Anda cemas dan harusnya Anda datang, Tuhan, kenapa aku tidak berbuah, Tuhan? Ya, serius, saudara. Anda melayanan, senggolan, masih tersinggungan. Itu mungkin Anda belum berbuah, loh, saudara. Ya, hasilkanlah buah pertobatan, katanya Yohanes. Kalau Anda dagang masih curang, ya. Kalau Anda masih biang ribut, jangan-jangan Anda belum berbuah, ya. Bagaimana bisa berbuah? Padahal setiap hari berdoa, mungkin kamu nggak berdoa, kamu ngelamun. Mungkin kamu nggak berdoa, tapi kamu sedang meracau. Pokoknya biar kelihatan berdoa, biar merasa berdoa. Ya kan, saudara? Berbuah itu ya harus dimulai dengan apa, saudara? Dengan keintiman. Kita harus intim dengan pasangan. Kalau Anda tidak intim dengan pasangan, namanya memperkosa, saudara. Dia bisa berbuat, tapi memperkosa bukan karena cinta. Ya, atau Anda jangan-jangan nggak ada pasangannya, Anda sedang masturbasi itu tadi, syaratnya intim, saudara ya. Bagaimana supaya intim? Anda harus punya agape, Anda harus punya cinta, ya. Supaya bisa intim, Anda harus punya cinta. Kalau punya cinta, Anda akan intim. Kalau namanya intim, Anda akan mengenal, sehingga Anda mengerti apa yang dimau, apa yang jadi kehendak Bapa. Semoga muter-muter itu terus ya, pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Kalau Anda intim, Anda akan mengenal kehendak Bapa. Untuk intim, supaya Anda bisa intim, Anda harus punya agape. Karena kamu punya agape, maka kamu dengan sendirinya melakukan kehendak Bapa. Ya, mengasihi, mengampuni, memberkati, supaya semua orang mengenal Yesus dari hidupmu. Ya, saudara, bukan karena kamu kejar setoran, memberitakan membaptis orang, bukan, tapi orang itu bertobat dan dibaptis dan dimuridkan, dan orang itu kemudian belajar mengasihi, mengampuni, memberkati lagi, saudara. Ya, dari komunitas kita saja kan gampang ketahuan orang-orang yang dibaptis, yang dia lahir baru apa enggak kan kita tahu, saudara. Ya, banyak orang yang dibaptis cuma karena ikut-ikut, pura-pura, ikut-ikut, pura-pura ada, atau jual beli baptisan, dia produk jual beli baptisan. Ada, saudara ya. Dibaptis oleh dikasih uang kan? Ada, ya. Makanya saya melarang, kalau ada yang dibaptis dikasih uang itu saya melarang. Nah, yang baptis pun nggak boleh ngasih uang, yang dibaptis pun tidak boleh ngasih uang. Itu saya melarang, saudara. Karena pembaptisan itu adalah gratis. Jangan sampai kamu membayar atau dibayar. Ya, saudara ya. Hati-hati itu, saudara ya. Itu nanti jadi jual beli baptisan. Wah, kita mah sudah pengalaman di apa namanya, dalam itu tadi ya, dalam sindikat baptisan. Wah, saya bilang sindikat pembaptisan. Hati-hati, saudara ya.
Anda pikir Anda membaptis banyak dan berbuah. Oh, itu bukan buah, itu hasil masturbasi, saudara. Hasil masturbasi rohani. Wah, gitu pernah ya. Terima kasih pernah itu ya. Alami sindikat baptisan itu ya. Ternyata sudah dibaptis 20 kali. Ya, jual sana, jual sini. Hati-hati, saudara ya. Jangan bangga kalau Anda membaptis. Tetapi banggalah ketika kita sudah mulai memuridkan dan yang dimuridkan itu ada hasilnya. Ya, saya pun sedih, saudara ya, ketika kita banyak membaptis, lalu memuridkan, oh, ternyata orang ini karakternya nggak baik. Atau Anda sudah datang di doa pagi tiap hari, tapi masih saja ayamnya ada bulunya itu, diaken itu. Saya sedih, saudara ya. Waduh, kenapa ya kamu nggak bisa berpikir? Mengapa diaken tanpa dikontrol nggak bisa jalan? Seharusnya kalau dia ikut umum pagi tiap hari, tanpa harus dikontrol, dia sudah bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena itu adalah persembahan korban bakaranmu, saudara. Ketika Anda sedang berdiakonia itu, memang Anda dapat uang dari situ. Tetapi ketika kamu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang makan ini, kamu itu sedang berkorban buat Tuhan, saudara. Tapi ketika kamu memberikan korban dengan serampangan, bukan berkat yang kamu terima, kutuk yang kamu terima. Mengapa kamu bisa serampangan? Karena kamu belum lahir baru. Hatimu belum hidupmu belum metanoia. Ya, waduh, saudara, kan kita ayamnya nggak dari calon pokwan lagi, saudara, gara-gara itu tadi kan, eh, tuduhan 1.000 kilo. Enggak, saudara ya. Nah, karena kita memang apa namanya memberikan dapur umum ini sedikit formatnya sedikit berbeda ya, jadi kita rubah. Sehingga kadang-kadang kalau nggak dikontrol ayamnya bisa ada bulunya. Wah, itu saudara, hati-hati, saudara ya. Anda sedang sedang melakukan penghinaan kepada Tuhan, saudara, ketika Anda menyajikan makanan itu kepada masyarakat masih ada bulunya, itu Anda menghina Tuhan, saudara. Ya, hati-hati ya, saudara, ketika Anda masak dengan serampangan basi, terus Anda paksa sajikan ke masyarakat, Anda sedang menghina Tuhan kita, loh. Ya, bukan mempermalukan nama Tuhan, bukan, Anda sedang menghina, bukan mempermalukan, Anda sedang menghina Tuhan kita. Ya, hati-hati, saudara ya. Jadi lakukanlah dengan sungguh-sungguh, saudara, ketika berdiakonia. Sama ya di dalam yayasan, pengurus yayasan. Ketika Anda dikasih uang donasi dari masyarakat dan Anda tidak bisa mempertanggungjawabkannya, Anda sedang menghina Tuhan kita, loh. Ya, saudara ya, hati-hati ya, saudara, itu sebabnya saya ngopiak-ngopiak terus ya. Itu sebabnya saya ngopiak-ngopiak. Sama, saudara. Ketika Anda diberi kerjaan, ya, ada karyawan, ada PNS, atau ada seorang bisnismen, lalu Anda tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, Anda sedang menghina Tuhan kita. Karena pekerjaan itu adalah ibadahmu, loh. Orang melihat Yesus dalam hidupmu melalui kamu bekerja. Ya, lu kamu selama ini ngapain ya? Yaitu masturbasi. Kamu jangan-jangan tiap hari ketemu pagi, kamu masturbasi lagi, sambil embun pagi, sambil masturbasi lagi. Aduh, repot sekali. Aduh, sambil embun pagi, baca doa malah masturbasi. Jangan-jangan kamu nggak ikut embun pagi, tapi kamu malah masturbasi, sehingga kamu nggak berbuah. Harusnya kan diajari tips-tips trik-triknya. Embun pagi. Pagi-pagi sih, pagi-pagian malah. Aduh, bukannya doa malah masturbasi. Kocak. Nah iya, makanya hidup kamu tidak berbuah. Saudara, milikilah hubungan yang benar dengan Tuhan. Waktu itu, buah itu otomatis. Kalau Anda di dalam setahun, 2 tahun, kamu belum mengalami breakthrough dalam hidupmu, ya, jangan-jangan kamu juga tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. Ya, kata Peres itu ya, anaknya Tamar yang eh, dari garis keturunannya Yesus itu adalah Peres. Ya, Peres artinya breakthrough, saudara. Kalau kamu mengalami keintiman, kamu berbuah, kamu akan breakthrough hidupmu, saudara. Kalau kamu tidak berbuah, kamu nggak breakthrough. Peres ya, artinya breakthrough, terobosan dalam hidupmu, saudara. Kamu akan mengalami terobosan. Kamu nggak usah sampai kamu kudu sabet sana sabet sini kerjamu, saudara. Nggak usah kamu sampai rebutan.
Makanya kita tenang-tenang, nggak perlu rebutan. Nanti berbuah sendiri. Ya, tangannya itu dingin, pegang apa-apa jadi emas. Tangan saya dingin, saudara, pegang apa jadi emas. Ya, kenapa? Nggak, makanya saya nggak mau rebutan. Ya, nggak mau berebut. Pegang masih emas. Saya ngelarang orang untuk ribut. Terus, nggak usah ribut. Kayak orang nggak mampu saja. Ya, kayak orang kere saja. Pokoknya tidak berebut. Nggak ada duitnya, apa rebutan. Ada duitnya aja tak lepas, apalagi nggak ada duitnya. Ya, saudara, ada duitnya saja tak lepas, saudara. Saya nggak mau berebut ya. Apalagi kalau nggak ada duitnya. Ngapain? Warga diri, Pak, ya berarti kamu belum lunas. Itu, saudara ya, karena kamu masturbasi hidupnya. Tapi kalau kamu biasa ikut ya, kamu bersama dengan Tuhan, hidupmu berbuah. Kamu sibuk dengan berbuah. Kamu tidak ngurusi ceker remet, tetek bengek yang tidak karu-karuan itu, saudara. Karena hidupmu sibuk dengan berbuah, kayak saya. Sibuk dengan berbuah. Ya, sehingga nggak perlu bertengkar. Ya, saudara ya. Karena sibuk berbuah, ngapain kita bertengkar? Saudara, udah selesai. Supaya jangan bertengkar, malah menghindari pertengkaran. Itu, saudara ya. Sama ya, kalau breakthrough dalam kehidupan kamu, nggak usah sampai kudu ngopat mapit nah karu-karuan. Kamu melekat dengan Tuhan. Ada sangkal diri, pikul salib setiap hari, ya, dan berdoa di dalam ketulusan kamu, dalam ketulusan hatimu kamu jaga, ya, hidupmu bersahaja. Ikutin jalan Tuhan, saudara ya. Jalan Tuhan, berjalan, namanya itu berjalan bersama Tuhan ya. Halak. Halak itu karena kamu berjalan halak dengan Tuhan. Ya, halak itu apa, saudara? Dulu itu jalan Tuhan. Ya, I'm the way, kata Tuhan Yesus kan. Akulah jalan. Itulah halak. Ya, maka ada keintiman, ada pengenalan. Ada keintiman dan pengenalan. Kamu otomatis berbuah. Kalau kamu berbuah, itu pasti breakthrough, saudara. Pasti hidupmu breakthrough. Tidak mungkin kamu sampai terus-terusan meminta-minta. Pasti breakthrough. Ya, keluargamu pasti breakthrough. Apalagi masalah-masalahmu breakthrough. Sehingga masalah-masalahmu itu minggir sendiri dan kamu kuat, strong. Begitu, saudara ya, berjalan bersama Tuhan Yesus setiap hari. Walking with Jesus today, hari ini. Apakah kamu hari ini jalan sama Yesus? Enggak, Pak. Saya hari ini jalan sama si Tinja, Pak. Matilah. Jalanlah bersama dengan Tuhan tiap hari, saudara ya. Sehingga kamu tidak masturbasi. Benar-benar ada keintiman. Makanya tahu dari mana? Ketika kamu sangkal diri pikul salib, kamu tahu tuh kamu lagi jalan sama Tuhan. Ya, ketika kamu tidak sangkal diri pikul salib, tapi egomu yang jalan itu kamu lagi masturbasi itu. Simple ya, karena egomu kamu sendiri, dirimu sendiri, dirimu sendiri. Masturbasi itu sendiri. Ya, kalau keintiman dengan Tuhan itu harus berdua, sepasang, halak, ya berpasangan. Kalau masturbasi itu sendiri, kamu jangan sendirian sama Tuhan, nanti berbuah hidup ya. Satu, kamu ada berbuah jiwa-jiwa, berbuah karakter, dan tentu saja ada breakthrough dalam kehidupanmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.